Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Siti Hawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Kota Bumi, Lampung, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tes Bahasa Arab yang diampu oleh Ibu Melisha Fitri MPD dalam mata pelajaran Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Berangkat dari pembelajaran, maka kami akan mengkaji tentang tes bahasa Arab. Apa itu tes bahasa Arab? Bagaimana pendekatan tes bahasa Arab? Dan apa saja jenis-jenis tes bahasa Arab? Kita kembali kepada yang pertama, yaitu pengertian tes bahasa. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian tes. Menurut Ani Anastasi dalam karya tulisnya yang berjudul Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Menurut Lee J. Kornbeck dalam bukunya yang berjudul Essential of Psychological Testing, tes merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Kornbeck, tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok individu yang dimaksud untuk membandingkan kecakapan satu sama lain. Dari pengertian para ahli tersebut, dalam dunia pendidikan dapat disimpulkan bahwa pengertian tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang diberikan tugas dan serangkaian tugas yang diberikan oleh guru sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik. Sedangkan tes bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai sejumlah pernyataan atau pertanyaan mengenai materi bahasa Arab yang dirancang sedemikian rupa agar dijawab oleh peserta didik, dan dari jawaban itu dapat diketahui dan diukur tingkat prestasi dan kemajuan mereka dalam program pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan tes bahasa. Pendekatan diskret dalam tes kemampuan berbahasa bersumber pada pendekatan struktural dalam kajian kebahasaan yang dipelopori oleh Robert Lado, yaitu pada tahun 1961. Dalam pendekatan struktural, bahasa dianggap sebagai suatu yang memiliki struktur yang tertata rapi dan terdiri dari komponen-komponen bahasa, meliputi komponen bunyi, kosakata, dan tata bahasa. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan ini mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan berbagai aspek kebahasaan maupun keterampilan dalam sekali waktu melaksanakan evaluasi. Sehingga dalam percakapan ini, seorang dalam tes dituntut untuk mengarahkan segala kemampuan bahasanya secara simultan ketika menjawab butir soal. Tes integratif merupakan tes kemampuan berbahasa yang melibatkan komponen bahasa secara terpadu. Pendekatan tes integratif dalam pembelajaran bahasa Arab bisa dilakukan dengan bentuk misal, tes menyusun kalimat atau tartib al-mufradat, menafsirkan dan memahami wacana sehingga yang dibaca atau didengar menyusun kalimat-kalimat yang disediakan menjadi paragraf. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik mengutamakan peranan penggunaan bahasa senyata dalam kajian terhadap bahasa, termasuk tes bahasa. Dalam pendekatan ini, bahasa tidak ditinjau dari strukturnya dengan menggunakan adanya struktur yang berlapis dan tidak sampai ke bagian-bagiannya. Seperti pada pendekatan diskret, bahasa tidak juga didekati sebagai penggabungan bagian-bagian terkecil secara berlapis dan bertingkat dalam mewujudkan bahasa. Seperti pada pendekatan integratif, pendekatan pragmatif mengaitkan bahasa dengan penggunaan senyata. Tidak hanya melibatkan unsur-unsur kebahasaan seperti kata-kata, phrase, atau kalimat, melainkan unsur-unsur di luar juga yang selalu terkait dalam setiap bentuk penggunaan bahasa. Yang keempat, pendekatan tradisional. Pendekatan tes ini dikaitkan dengan bentuk pembelajaran bahasa yang masih menggunakan sistem tradisional.
di mana masih banyak digunakan dalam kurun waktu ketika belum banyak pembelajaran yang pengembangan dan penyelenggaraannya didasarkan pada kajian yang cukup terhadap seluk-beluk bahasa. Sehingga dalam pelaksanaan tesnya juga dilakukan secara tradisional. Artinya, tidak menggunakan suatu teori bahasa tertentu sebagai dasar dan tidak ada patokan tertentu sebagai standar penilaian. Yang kelima, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mendasarkan pandangan terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari secara nyata. Seperti halnya pendekatan pragmatif, pendekatan komunikatif meninggalkan pendekatan diskret yang struktural, dan pendekatan integratif yang pada dasarnya masih juga struktural, sebagai suatu pendekatan dengan orientasi psikolinguistik dan sosiolinguistik. Pendekatan komunikatif mementingkan peran unsur-unsur non-kebahasaan, terutama unsur-unsur yang terkait dengan terlaksananya komunikasi yang baik. Yang keenam, pendekatan autentik. Pendekatan autentik merupakan pendekatan penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pembelajaran, dalam melakukan tugas dan situasi yang sesungguhnya. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh pendidik tentang pengembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan dan menunjukkan secara tepat bahwa kompetensi yang diharapkan sudah dikuasai. Bab selanjutnya yaitu jenis-jenis tes bahasa. Tes bahasa dapat dikelompokkan menjadi beraneka ragam jenis tes berdasarkan berbagai kriteria pengelompokannya, misalnya berdasarkan kriteria tujuan pelaksanaan tes, waktu pelaksanaan, cara menjawab soal, kriteria bentuk jawaban, dan cara penilaian atau pemberian skor, dan lain-lain. Tes bahasa berdasarkan tujuan pelaksanaan. 1. Tes seleksi atau selection test. Selection test sering disebut tes masuk. Tujuan tes ini dilaksanakan adalah untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai peserta suatu program pembelajaran berdasarkan pertimbangan akademik. Tes seleksi ini dilaksanakan untuk menyeleksi seseorang yang memiliki tingkat kemampuan dalam bidang kajian pokok, lembaga pembelajaran yang mencukupi untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tingkat kemampuan yang dipersyaratkan itu mencerminkan tingkat kemampuan minimum yang perlu dimiliki untuk dapat mengikuti dengan baik kegiatan pembelajaran lembaga yang dimasukinya. Yang kedua, tes penempatan atau placement test. Tujuan utama penempatan dimaksudkan untuk menempatkan peserta tes yang telah dinyatakan lulus seleksi pada kelompok yang sesuai. Berdasarkan tingkat kemampuan akademiknya, penyelenggaraan tes penempatan mengasumsikan bahwa terdapat lulusan tes seleksi dalam jumlah yang terlalu besar untuk disatukan dalam satu kelompok. Untuk itu, perlu dibentuk kelompok-kelompok kecil. Besarnya selisih antara skor seorang peserta dengan skor minimum kelulusan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menempatkan peserta yang bersangkutan dalam kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Berikutnya, tes kemampuan atau proficiency test atau ikhtibar al-ijadah atau ikhtibar al-kafah. Tes profisiensi bahasa adalah yang tidak dimaksudkan untuk memuji pemerolehan yang dimaksudkan untuk adalah tes yang tidak dimaksudkan untuk menguji pemerolehan kebahasaan peserta didik dan tidak terkait dengan kurikulum, buku ajar, dan masa program belajar tertentu, melainkan menguji kompetensi dan keterampilan bahasa peserta didik secara umum. Yang termasuk jenis tes ini adalah TOEFL atau TOEFL. Berikutnya, tes hasil belajar atau achievement test atau al-ikhtibar al-tahsili. Penyusunan dan penggunaan tes hasil belajar senantiasa terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tes hasil belajar senantiasa didasarkan atas bagian-bagian bahan pembelajaran yang dipilih dari seluruh bahan. Tujuan tes ini
bagi pembelajar adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan belajarnya dalam upaya menguasai kemampuan yang telah ditetapkan sebagai sasaran pembelajaran. Bagi penyelenggara program pembelajaran, tes ini untuk memberikan indikasi tentang tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, tes bakat atau kesiapan berbahasa. Sasaran tes bakat adalah kemampuan secara potensial memungkinkan seseorang untuk mempelajari suatu bidang, seperti kemampuan bahasa yang dikenal sebagai bakat bahasa atau language aptitude. Tes bahasa digunakan sebagai alat seleksi, diagnosis, atau melakukan prediksi terhadap peluang keberhasilan sebelum mengikuti suatu program pengajaran. Bahkan bahasa dikaitkan dengan kemampuan membedakan dan mengingat bunyi-bunyi bahasa, kepekaan, tata bahasa dalam bentuk mengenali fungsi tata bahasa dari kosakata, kemampuan untuk mengingat-ingat bunyi bahasa dan kaitannya dengan makna serta kemampuan mempelajari pola-pola bahasa. Yang kedua, tes bahasa berdasarkan waktu pelaksanaan. 1. Tes kecepatan atau speed test. Speed test adalah tes dengan batasan waktu tertentu dengan pengerjaannya. Speed test membuat struktur tes yang memiliki kesukaran yang beragam. Dalam speed test, peserta diharapkan menjawab semua tes yang diberikan dengan rentang waktu yang tepat, sehingga peserta tes bisa memperoleh nilai maksimal. Berikutnya, tes kemampuan atau power test. Power test dilaksanakan dengan tidak adanya batasan waktu dalam mengajarkan tes tersebut untuk mengungkapkan kemampuan seseorang secara maksimal atau menyeluruh. Yang ketiga, pretest. Pretest dilaksanakan menjelang atau pada awal penyelenggaraan suatu program pembelajaran untuk mengukur tingkat kemampuan awal peserta tes sebelum atau pada awal kegiatan pembelajaran. Yang keempat, post-test. Post-test dilaksanakan menjelang atau pada akhir penyelenggaraan program pembelajaran. Yang berikutnya, tes formatif. Tes formatif dilaksanakan beberapa kali selama jangka waktu penyelenggaraan pembelajaran. Misalnya setiap setengah bulan atau setiap bulan dengan cakupan bahan yang berbeda sesuai dengan bahan ajar yang telah diselesaikan. Berikutnya, tes sumatif atau summative test. Dilaksanakan menjelang atau pada akhir penyelenggaraan program pembelajaran yang merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan seluruh program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, berdasarkan cara menjawab. Dilihat dari cara menjawab soal, tes bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang cara menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal dilakukan secara tertulis. 2. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menjawab pertanyaan atau mengerjakan soalnya dilakukan secara lisan. Yang keempat, berdasarkan kriteria bentuk jawaban. 1. Tes subjektif. Tes subjektif ini bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, bentuk uraian terbatas, yaitu yang sifatnya sudah terarah atau dibatasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu tes ingatan sederhana, di mana bentuk jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata kaifa, inhum, dan lain-lain. Yang kedua, tes dengan jawaban pendek, bentuknya berupa penyusunan kalimat dan pemberian definisi. Yang kedua, bentuk uraian bebas atau terbuka, di mana tes atau pihak yang sedang dikenai tes mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. B. Tes objektif. Tes objektif memiliki macam-macam bentuk, yaitu 1. Tes menjodohkan. Tes ini adalah terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu jawaban. Yang kedua, tes benar salah. Jenis tes ini adalah pertanyaan berupa aneka ragam pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar, ada yang salah. Tes pilihan ganda. Tes ini terdiri dari keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, harus memilih satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, tes isian singkat atau melengkapi. Tes ini terdiri dari kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya dihilangkan. Bagian yang dihilangkan tersebut harus diisi oleh peserta didik. Yang kelima, berdasarkan cara penilaian. Pada hakikatnya, pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen
menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Yang pertama, tes acuan kriteria. Tes acuan kriteria adalah tes yang cara penskorannya dilakukan dengan membandingkan skor hasil belajar setiap peserta didik dengan tingkat pencapaian kompetensi dalam tujuan instruksional. Yang kedua, acuan norma. Tes acuan norma adalah tes yang cara penskorannya dilakukan dengan cara membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Dalam penjelasan ini memiliki kesimpulan, yaitu tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu standar kompetensi yang telah dipelajari oleh siswa. Di setiap pembelajaran tes tersebut terdiri dari sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang menurut jawaban atau tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengidentifikasi aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Dalam tes bahasa juga diklarifikasikan berdasarkan kemahiran bahasa seperti kemahiran menulis, membaca, berbicara, dan menyimak yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa, termasuk tes keterampilan bahasa, misalnya tes menyimak bahasa, membaca, dikte, close test, dan C-test. Sekian presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.